Jadi begini, saya ini kan tulis-menulis soal skandal, buka-bukaan soal ini kan sudah saya lakukan bukan 1-2 tahun, saya sudah lakukan mungkin hampir 20 tahun lalu. Sejak KPK masih kertas, saya sudah menulis soal terutama tentang yang namanya tindak pidana korupsi, skandal dan sebagainya. Mulai dari yang paling sederhana misalnya dulu awal-awal KPK tentang helikopternya Abdullah Puteh, korupsi pengadaan KPU, terus saya juga menjadi pelapor kasus Hambalang, saya juga menulis kasus BI, saya juga menulis kasus Corby waktu itu yang saya terus saya prakerja sampai ini sebetulnya proses yang biasa aja, tapi secara personal memang harus saya akui kalau bisa dibilang ini emang beda nih, auranya beda, ini cukup lihat juga perlawanan ini cukup lihat juga sampai saya harus memerlukan treatment khusus nih supaya pikiran saya tidak mengarah ke hal-hal yang skandal terus ya kan, sampai saya perlu tenang gitu. Malur. Jadi pada zaman Presiden Jokowi ini emang auranya memang berbeda gitu loh. Saya terang-terangan menjadi pelapor Hambalang dulu, cuma memang sekarang yang saya seneng memang kasusnya agak unik karena berkaitan dengan pasar saham. Itu yang orang kerap salah mengira, disangka saya juga nyangkut gitu loh di GoTo. Padahal secara pribadi boleh saya disclaimer, saya sama sekali tidak tertarik gitu berinvestasi di pasar modal Indonesia. Instrumen saham di Indonesia saya tidak tertarik, jadi saya tidak ada kepentingan apapun terhadap naik turunnya harga saham GoTo atau apapun, nggak ada saya yang di bursa Indonesia. Jadi intinya begini, kenapa saya menulis lagi pada tanggal 17 Mei itu karena saya mendapatkan momentum tentang laporan keuangan Telkom yang menyatakan ada potensial loss 881 miliar itu. Itulah yang kemudian orang rame. Ada 2 momentum yang saya lihat penting di situ. Saya lihat laporan keuangan Telkom Maret 2022 itu yang mencantumkan potensial loss 881 miliar, dan saya lihat chart. Saya lihat harga saham GoTo ya kan, itu sudah mencapai titik terendah yaitu 182. Kenapa saya tahu itu titik terendah? Karena saya tahu modalnya. Saya makanya sudah tulis di status gitu. Modal mereka beli itu saya udah tahu dari apa? Dari harga stock split yang didaftarkan di Kemenkumham 266 dan harga 6,3 triliun total uangnya Telkomsel yang diinvestasikan di GoTo dibagi dengan jumlah lembar sahamnya 27 miliar. Saya juga tahu Telkomsel menghargainya berapa, 375, terus harga IPO 338 dan sebagainya. Orang rame di sana, kemudian 17, 18, 19 saya lihat terjadi markup ya harga Telkom GoTo ya kan. Makanya orang banyak yang terima kasih juga sama saya itu. Fokus saya tentang transaksi 6,3 triliun itu. Yang akhirnya pada titik ini saya cukup senang juga ada pencapaian sehingga masyarakat biasa terutamanya dia bisa tahu tuh sekarang pokok perkaranya adalah investasi Telkomsel di GoTo, di mana Telkomsel adalah perusahaan terkendalinya BUMN Telkom yang menterinya Erick Thohir, ini seperti yang sudah disampaikan Mas Yanuar tadi. Terus yang kedua, orang juga jadi tahu nilainya. Para pihaknya sudah jelas, Telkomsel ini. Yang melakukan settlement juga sudah saya buka, itu namanya Umbrella Office ya kan. Nanti mungkin Pradi juga bisa menelisiknya dari sisi etik itu. Kantornya dia kan di gedung Telkom juga ya kan. Nah, proses itu ada yang melakukan settlement sudah tahu kantor hukumnya. Para pihaknya sudah tahu apa yang mau disasar dugaan pelanggarannya sudah tahu. Jadi pertama yang saya lakukan, saya sudah nulis itu sekitar 2 tahun lalu, jauh sebelum transaksi perjanjian 16 November 2020 tentang CB itu, convertible bond. Saya sudah dengar rasan-rasan di internal Telkom tentang adanya rencana Telkom investasi di GoTo. Waktu itu yang saya dengar itu, saya simpel kalau ngeliat ekonomi. Saya nggak pusing lihat istilah-istilah yang kadang membingungkan gitu. Simpel. Ekonomi adalah dengan usaha segampang-gampangnya dapat duit sebanyak-banyaknya, kira-kira gitulah. Saya mau lihat dari aspek itu. Saya suka melihat segala sesuatu dari aspek keserakahan manusia. Aspek tergelap dalam diri manusia yang kadang orang nggak berani sentuh. Saya suka melihat itu. Kenapa? Waktu itu saya dengar jauh sebelum cerita ini, target orang itu sekian T untuk dia sendiri. Bayangin. Itu yang saya dengar pertama, belum ada cerita-cerita CB dan sebagainya, ini belum ada. Wah, target segitu.
Saya senang kalau udah dengar angka itu, saya senang. Wah, targetnya segini, berarti nanti dia segini. Ya udah, saya pantau aja transaksi itu sampai kemudian ada perjanjian convertible bond yang 150 juta itu, yang di bukunya ditulis 2,1 T. Waktu itu masih saya tulis biasa saja karena Telkom juga mencantumkan itu sebagai transaksi di material di laporan keuangan 2020. Saya masih santai. Desember ya kan, saya lihat ada pergerakan. Desember saya lihat ada pergerakan karena Gojek ya kan, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa lewat perusahaan terkendalinya GoPay ya, Dompet Karya Anak Bangsa beli saham Arto di harga 1.100 sekian, dia beli itu. Saya pasti pantau aja, saya diamin. Orang tahu sendiri mulai Januari 2021 mengamuknya kayak apa saham Arto sampai 19.000. Saya lihat, saya masih diamin. Saya pantau, saya catat. Selain saya catat soal angka, saya juga catat pergerakannya Wisnu Tama. Wisnu Tama sudah saya pantau sejak dia mengikuti pertemuan Jokowi dengan Masayoshi Son di Istana Negara 19 Juli 2019, jauh sebelum Jokowi terpilih. Ada dia di situ. Saya sudah pantau pergerakannya dia karena wah, kok ada orang ini. Waktu itu dia masih komisaris utama Net TV. Oktober 2019 diangkat sebagai kabinet. Ini lebih mantap lagi. 23 Oktober 2019 diangkat sebagai Menteri Pariwisata, 28 November 2019 ya diangkat sebagai komisarisnya Tokopedia oleh Rupsnya Tokopedia. Sebulan setelah dilantik menteri, saya ributin. Pelan-pelan aja saya, kalau bahasa anak sekarang saya keluarkan tipis-tipis, saya ribut. Orang ini harus sudah dipecat sekarang juga. Karena menurut Undang-Undang Kementerian Negara, itu tidak boleh merangkap sebagai pengurus ya, ini bukan pemegang saham, pengurus loh, komisaris kan pengurus. Dimain. Saya waktu itu dan kontan saya lihat jadikan headline. Nggak ada reaksi, santai-santai aja. Presiden Jokowi santai-santai aja sampai kemudian Desember itu baru di reshuffle, 2020, Februari 2021 jadi komisaris utama Telkomsel. Terus berjalan. Kemudian terjadi transaksi 18 Mei 2021, artinya Telkomsel mengeksekusi opsinya dia. Artinya ini ada transaksi untuk yang 300 juta yang ditulis sebagai 4,2. Masih diam. Karena Mei 2021 itu sibuk banget. Itu terjadi pencopotan dirutnya Telkomsel, itu terjadi perubahan aktanya di Aplikasi Karya Anak Bangsa, itu terjadi eksekusi opsi tadi. Itu terjadi setidaknya 3 perjanjian penting di situ. 1, perjanjian pemesanan saham, perjanjian jual beli saham, ya kan, dan sebagainya. Kita pantau saja dulu Mei 2021 itu saya liatin aja, oke. Saya lihat juga pergerakan apa yang terjadi di internal Telkomsel. Inilah salah satu alasan kenapa saya yakin sekali, walaupun saya tahu mereka akan bermain di wilayah SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2020 itu, bahwa kerugian anak perusahaan BUMN bukan merupakan kerugian negara. Mereka berlindung di SEMA itu, makanya mereka menggunakan vehicle-nya Telkomsel gitu. Itu pikiran saya ya. Tapi apa yang terjadi dengan dirut Telkomsel cukup menarik bagi saya. Karena 18 Mei transaksi terjadi, sekitar 27 Mei dia resmikan 5G pertama di Indonesia, ya kan? 28 Mei dia dicopot sebagai dirut Telkomsel. 3 hari kemudian dia diperiksa Polda Metro Jaya untuk sebuah kasus dugaan korupsi yang terjadi di mana? Telkomsel. Artinya dengan munculnya berita itu bisa dilihat. Contoh nih berita yang saya baca di Antara aja ya, salah satunya. Polda Metro pastikan usut dugaan korupsi Telkomsel. Artinya Telkomsel mau disebut perusahaan privat, anak perusahaan atau apa, yang jelas ada penegak hukum yang melakukan penyelidikan kasus itu untuk dugaan korupsi. Artinya Telkomsel itu berarti kerugian keuangan negara juga gitu. Terlepas ada atau tidaknya, buktinya polisi memeriksa si mantan dirut Telkomsel dan makin semangat. Saya catat. Oh, berarti penegak hukum Indonesia dalam hal ini misalnya polisi contohnya, dia bisa melakukan penyelidikan atas kasus korupsi yang terjadi di anak perusahaan BUMN. Artinya ini bisa menjadi argumen balik itu loh soal SEMA itu tadi, bahwa dalam kenyataannya hal-hal yang tertentu bisa terjadi, itu bisa diproses sebagai tindak pidana korupsi.
Saya belum ngomong soal korupsi karena saya sudah tahu mereka saya pikir cukup cerdas gitu untuk berlindung di balik undang-undang itu, untuk di balik SEMA itu. Makanya saya keluarkan pertama Mas Agustinus, Mas Agustinus ingin mengatakan kepada kita semua ini, hadirin Zuminari ini, bahwa jangan-jangan yang udah terjadi ini sebetulnya sudah ada grand design-nya. Iya, kalau saya ya grand design, saya nggak tahu itu grand design atau apa. Tugas saya mencatat fakta aja gitu, kayak menjadi saksi. Terus saya nggak masuk lewat tipikor dulu karena saya tahu tipikor itu mudah disikat secara politik, banyak perdebatannya. Saya testing the water dengan nepotisme. Saya testing the water dengan nepotisme karena saya lihat di Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, saya lihat di situ normanya ada tentang nepotisme dan sanksinya ada ancaman maksimal 12 tahun penjara. Saya coba tuh, saya buat konstruksinya bersama teman-teman, kita laporkan kasus ini sebagai dugaan tindak pidana nepotisme yang ancamannya 12 tahun penjara. Pikiran saya sederhana, wah ancaman di atas 5 tahun, tersangka bisa langsung ditahan nih. Gitu. Satu, itu pertimbangannya. Kenapa saya lapor ke KPK nepotisme. Kedua, saya lihat ada berita tentang pengukuhan gelar doktor Jampitsus Jagung yang dia temanya adalah tentang nepotisme. Nah, padahal dia sendiri yang bilang ada sejumlah hambatan dan solusinya bagaimana supaya pasal yang tidur ini bisa dihidupkan lagi. Dia sendiri loh yang disertasi di UNS Solo. Dua, saya catat, ada penguat saya lapor ke KPK. KPK bingung juga, ada orang lapor nepotisme, tapi pasalnya ada gitu loh. Wah, dia ales-alesan ya kan, sampai akhirnya dia ngambil keputusan pertama secara lisan untuk tidak menindaklanjuti laporan saya. Terus saya minta suratnya, surat bahwa saya tidak diterima gitu. Dia kirim surat ya kan, bahwa laporan saya tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Tapi beberapa hari kemudian orang KPK itu telepon saya, dia bilang, Mas Agus, ini kami berpikir menarik juga untuk mendalami soal transaksi 6,3 triliun itu, gitu. Untuk menindaklanjuti soal dugaan tipikornya. Mas Agus punya bukti suap-suapnya gitu nggak? Oh, kok tanya saya bilang. Kan tugas saya seperti di banner KPK tuh. Lihat, lawan, laporkan. Saya lihat, saya lawan, saya laporkan, ditolak saya. Gila saya bilang kan. Ketawa dia. Udah gini deh saya bilang, gaji kamu sama kewenangan kasih saya panggilin orangnya semua tuh. Saya ambil aktanya Telkomsel, saya ambil sadapannya, nggak apa-apa. Ketawa dia. Terus saya WA siapa namanya, Jampitsus, Pak saya mau ngelapor karena saya lihat berita Bapak disertasi tentang nepotisme. Gimana Pak, apa yang harus saya lakukan? Nggak dijawab sama dia. Saya WA juga ketua KPK, nggak dijawab juga. Ya udah selesai. Tapi nggak apa-apa, upaya sudah dilakukan. Jadi pertama langkah saya adalah nepotisme. Langkah kedua, ketika ini ramai, ya kan, barulah kita berbicara kepada masyarakat tentang hal-hal yang konkret aja lah. Saya sampai perlu buktikan nih, saking parnonya kan saya bilang, tulis, ini jangan-jangan nanti dibantah juga bahwa saudara Erick Thohir bukan adiknya Boy Thohir. Bahaya ini saya bilang. Gampang saya bilang. Saya cari putusan Mahkamah Agung, ada putusan Pengadilan Agama Jaksel tentang penetapan ahli waris keluarga Thohir. Di situ menerangkan bahwa Erick Thohir adalah saudara kandungnya Boy Thohir. Mantap, saya save. Nah, laporan itu, putusan penetapan waris Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu jadi salah satu bukti andalan saya di SEC. Karena saya tahu SEC itu kan konteksnya adalah TLK. TLK berinvestasi di Goto melalui anak perusahaan Telkomsel gitu. Jadi kita SEC pasti tidak bicarakan Telkomsel dan Goto. Dia bicarakan emiten yang namanya TLK. Makanya saya perlu tuh, ya kan, saya buktikan saja dulu hubungan afiliasi. Saya juga paham di Undang-Undang Pasar Modal itu memang ada afiliasi dan benturan kepentingan. Jagolah Mas Yanuar soal itu, saya diskusi gitu loh. Afiliasinya terbukti. Itulah yang saya sayangkan kemarin gitu loh. Untuk jawaban resmi Telkom ke bursa gitu, dia bisa loh menyatakan bahwa tidak ada afiliasi dan konflik kepentingan karena poin pertama loh dia sebut tidak ada kesamaan anggota dewan direksi atau komisaris antara emiten dalam hal ini Telkom atau Telkomsel dengan Gojek.
Nah, walaupun saya curiga juga dia di jawaban itu banyak sekali pakai istilah Gojek gitu loh, nggak pakai istilah Goto. Karena tapi kita nggak perlu masuk ke sana karena mereka punya, saya lihat, struktur badan hukum yang cukup beragam. Ada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, ada PT Dompet Karya Anak Bangsa, ada PT Goto, Gojek, Tokopedia, ada banyak sekali. Yang kalau kita masuk ke sana kita bakal tersesat di hutan lah kira-kira. Nggak saya nggak. Fokus saya adalah duit 6,3 itu. Gitu, saya fokus ke situ. Nah, ini kan menarik, afiliasi sudah saya buktikan, makanya di tulisan terakhir saya bilang, udah, akui saja bahwa terjadi afiliasi dalam hal ini. Satu, afiliasi berdasarkan hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini antara saudara Erick Thohir dan Garibaldi Thohir. Kedua, afiliasi karena hubungan kesamaan anggota direksi antara Goto dan Telkomsel. Itu hubungan afiliasi, gimana lagi membantahnya? Bahkan saya lihat, saya prihatin sekali perusahaan sekelas Telkom dalam jawaban resmi ke bursa, dia bisa menyatakan hal yang tidak benar itu pada poin pertama. Pada poin pertama. Padahal jelas-jelas kalau kita lihat prospektusnya Goto, itu dia sendiri yang menulis. Contoh, dalam perjanjian kerjasama korporasi Prabaya dan perjanjian kerjasama berbagi data itu, mereka memang sudah dalam tanda petik bersepakat bahwa harus ada kesamaan anggota Dewan Komisaris antara emiten, dalam hal ini Goto, dengan siapa? Dengan Telkomsel. Mereka sendiri yang bilang, mereka sendiri yang ini. Ada pengungkapan yang tidak benar. Status terakhir sih sebetulnya males itu, nulis. Karena menurut saya, aduh capek juga kalau hal kayak gini juga harus kok menyatakan yang tidak benar gitu. Terpaksa saya tulis biar masyarakat tahu. Jadi, sampai sejauh ini, terlepas dari harga saham Goto mau seperti apa, dia menciptakan lapangan kerja berapa banyak, sampai saat ini kita sudah tahu pokok perkaranya apa. Yang kedua, kita sudah tahu para pihaknya siapa saja. Kita sudah tahu kemungkinan atau pasal-pasal tentang perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi. Kita juga sudah tahu harusnya otoritas mana yang ambil tindakan pro justisia, dalam hal ini OJK. Kita sudah terang benderang semua, bahkan Presiden Jokowi harusnya sudah tahu gitu loh, secara politik ini terjadi melibatkan pembantunya, dalam hal ini menteri dan mantan pembantunya Wisnu Tama. Jadi samalah kalau dalam prinsip hukum mungkin hal-hal yang sudah jelas tidak perlu lagi dibuktikan. Cuma kan yang terjadi sekarang memang kita sulit karena banyak sekali counter-counter wacana yang justru menjauh, ya termasuk di chat Zoom ini gitu loh. Katanya Goto menciptakan lapangan kerja. Iya, nggak apa-apa. Goto mau hebat menciptakan lapangan kerja nggak apa-apa, tapi kita ingat ada dua presiden yang perlu dilihat dalam kasus investasi. Kejadiannya sama seperti mirip ya dengan yang terjadi ketika Telkom melakukan investasi di Tipon Tele melalui anak perusahaannya PT PIN sebanyak 24% diakuisisi saat itu dengan nilai 1,5 triliun. Sama kejadiannya dulu, katanya dulu voucher masa depan, connectivity ini, jaring, sama aja bahasanya. Bahasa Inggris semua campur-campur. Apal saya kalau Telkom. Saya tahu ininya, public relationnya. Campur-campur. Kejadiannya apa? Sekarang, pada laporan keuangan tahun 2021, akhirnya Telkom menyisikan labanya itu 481,5 miliar kalau tidak salah untuk menutup kerugian investasi di Tipon. Ya. Itu yang menjelaskan kenapa di laporan 2022 kuartal 1 Q1 tidak ada lagi cerita Tipon karena sudah disisihkan. Dalam pikiran masyarakat awam sederhana, berarti duit yang dulu ditanam 1,5 triliun itu adalah apa namanya hilang gitu aja dong. Ya. Orang masih aja dia ngotot. Saya gergetan juga. Bro, itu kan terjadinya di anak perusahaan. Ginilah saya bilang, sama kayak kasus Telkomsel. Kalau anak perusahaan tidak dianggap sebagai korupsi, saya lihat ngapain itu KPK menyelidiki kasus PT PINS ini. Saya lihat itu direkturnya utamanya mantannya sudah diperiksa tuh Desember 2020. Walaupun kasusnya saat ini mangkrak ya. Itu diperiksa, dibuka penyelidikannya sebagai tipikor gitu loh. Bahkan skandal di balik layarnya sudah jadi rahasia umum. Itu menyangkut salah satu deputi penindakan KPK yang akhirnya digerebek oleh Kumparan. Tuh saya lihat tulisannya digerebek karena si deputi dimaksud ternyata menjadi dalam tanda petik konsultan hukumnya pihak tele gitu loh, pihak yang berperkara. Kacau negara ini saya lihat. Jadi jangan berargumen dengan mudah
bilang apa yang terjadi di anak perusahaan BUMN tidak bisa diproses sebagai tindak pidana korupsi gitu. Itu untuk membantahnya.